Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Taib Umhat, pekan kemarin kita sudah membahas tentang al-hal, di mana al-hal itu ada yang sharih, ada pula yang al-muawwal bis-sharih ya. Dan kita tahu bahwa yang sharih ini dibagi menjadi dua ya. Yang mushtaq atau muawwalun bil mushtaq. Seperti apa? Ja'a Zaidun rakiban. Kalau muawwal bil mushtaq, ya'ishu al-mu'minu asadan. Asadan. Kemudian muawwal bis sharih di sini ada dua ya, sama. Muawwal bis sharih itu bisa berupa jumlah atau shibhu jumlah ya. Kalau jumlah jaa Zaidun yadhaku ya. Kemudian yashibhu jumlah marartu bil usfuri fawqa syajarati. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas, atau pekan kemarin kita juga sudah membahas bahwa yang namanya sahibul hal ada 7 ya. Yang pertama adalah al-fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-maf'ulu bihi, yang keempat al-fa'il wal maf'ulu bihi ma'an ya. Kemudian yang kelima al-majruru biharfil jar. Kemudian yang keenam al-majruru bil idafati. Dan yang ketujuh al-khabar. Tidak ada yang lain, tidak ada. Kemudian kita juga sudah membahas al-amilu fil hal. Amil dalam hal. Yang pertama ada al-fi'il. Bisa fi'il madhi ya. Kemudian bisa fi'il al-mudhari', bisa juga fi'il al-amr. Bisa juga as-sifah. As-sifah seperti isim fa'il ya. Contohnya Zaidun jalisun muaddaban ya. Muaddab amilnya siapa? Jalis. Kemudian yang ketiga bisa ismul isyarah, isim isyarah. Tilka buyutuhum khawiyah ya. Kemudian yang keempat al-masdar, uhibbus safara masyian. Keempat. Kemudian yang kelima muta'allaqu al-jar wal majrur awil dharf, muta'allaqnya ya. Seperti itu. Kita sudah membahas ini. Baik. Ustaz, apa yang akan kita pelajari sekarang? Kita akan mempelajari syurutu al-hal. Syarat hal. Syarat hal. Hal itu memiliki syarat? Iya. Syarat hal itu an takuna nakiratan. Mesti nakirah. Ya. Mesti nakirah. Ustaz, bagaimana kalau kita menemukan al-hal yang nakirah, yang ma'rifah, seperti ja'al amiru wahdahu. Ustaz, ini ma'rifah. Kenapa? Karena isim yang didhofahkan kepada isim ma'rifah, yaitu dhamir. Ini wahdahu ini artinya apa? Munfaridan. Sendiri ya, munfaridan. Taib. Bagaimana ketika kita mendapati hal yang ma'rifah, maka hakikatnya dia itu ma'rifah fil lafzi wa nakirah fil ma'na, tetapi nakirah di dalam makna. Apa maknanya ya? Munfaridan seorang. Maka mesti kita takwil.
yajibu ta'wiluhu. Kita wajib mentakwil menjadi wahdahu, menjadi munfaridan. Ini maknanya, munfaridan. Jadi meskipun ma'rifah tetapi maknanya nakirah dan kita takwil menjadi munfaridan. Contoh yang lain. Dakhala at-tullabu al-awwala fal-awwala, atau al-asghara fal-asghara, atau al-akbara fal-akbara. Di sini Ustaz kita lihat al-awwal fal-awwal, al-asghar fal-asghar, al-akbar fal-akbar, semuanya memakai alif lam, dan kita tahu isim yang ada alif lam ini menjadi ma'rifah. Bagaimana nih? Maka kata yang pertama ini hal, fa-nya ini harfu atfin sebetulnya ya. Isim setelahnya ma'tuf kepada isim sebelumnya. Makna yang ini al-awwal fal-awwal, al-asghar fal-asghar, al-akbar fal-akbar. Jadi yang terbesar dari yang satu persatu, dari yang terkecil dari yang terbesar. Maknanya apa? Sesuai dengan urutan, berurut, maksud menjadi murattabin. Murattabin. Sesuai dengan urutan. Berurutan. Ini maknanya. Murattabin apa? Nakirah. Jadi meskipun lafaznya ma'rifah, kita takwil menjadi isim yang nakirah. Murattabin. Seperti itu. Dan harus kita ketahui dan fahami sebetulnya al-hasil. Ana bilang 99% yang namanya hal itu nakirah. Nakirah. Dan sangat-sangat sedikit qalilun jiddan. Qalilun jiddan ja'at ma'rifatan. Sedikit sekali hal itu hadir dalam bentuk ma'rifah. Tentu ma'rifah dalam bentuk fil lafzi. Dan di dalam Al-Quran tidak ada la yujadu fil Quran ma'rifah. Tidak ada hal di dalam Al-Quran, tidak hal yang ma'rifah. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada hal ma'rifah, seluruhnya nakirah. Taib. Kemudian salah satu masal masal itu. Anak dalam bahasa Indonesia kurang mengetahuinya. Anak akan jelaskan nanti. Anak tanyakan dalam bahasa Indonesia ini istilahnya apa. Contoh yang diungkapkan oleh Syekh Muhyiddin di mana hal itu ma'rifah. Contohnya arsalaha al-iraka. Arsalaha al-iraka. Al-iraka. Arsala yursilu itu mengirimkan. Al-iraq, al-iraka maksudnya dari kata ma'rakah. Ma'rakah apa? Ma'rakah ya, pertempuran. Bertempur. Maksudnya apa Ustaz? Jadi gini. Pengembala unta ya, pengembala unta yang pintar, mereka ketika mengembala dan ingin memberi minum untanya, mereka membawa unta-untanya itu jauh dari tempat minum yang akan dia beri minum unta-untanya. Misal, di sini ada sumur, maka anak akan bawa di tempat anak nih, ada sumur untuk minum-minum unta, maka anak akan bawa unta itu jauh dari tempat ini. Mungkin di belakang gunung, di belakang bukit. Untuk apa? Untuk unta-unta itu tidak melihat sumber air ini. Tapi kenapa? Karena unta kalau melihat air, apalagi dalam keadaan haus, wah itu saling berebut gitu ya, saling berebut. Bahkan bisa menjadi buas
bisa membunuh satu sama lain. Bahkan pengembalanya pun bisa terbunuh ketika unta-untanya itu diberi makan sekaligus dalam satu tempat dan satu kali waktu. Maka pengembala yang pintar, untuk yang berpengalaman juga, akan membawa unta-untanya di belakang bukit dan membawa ya misalkan 2 unta saja, 2 unta, kemudian beri minum ya, 2 unta sampai beres satu persatu, sudah setiap unta diberi minum. Baik. Kemudian baik, afwan sebentar Umhat. Baik, afwan. Kita lanjutkan. Jadi pengembala yang pintar itu akan membawa unta-untanya di belakang bukit dan menemani untanya untuk minum, bukan seluruh unta, dua unta terlebih dulu sampai semuanya dapat minum. Maka pengembala yang bodoh, mereka akan mengirimkan unta atau mengembala untanya, menuntun untanya langsung ke dalam satu sumber air, seluruhnya ikut minum. Maka apa yang terjadi? Ya, semuanya saling berperang satu sama lain. Berperang satu sama lain, yang mungkin saja hal buruk terjadi bagi pengembala itu, bisa terbunuh. Maka arsalaha al-Iraq, dia mengirimkan unta-unta itu al-Iraka. Al-Iraka ini maksudnya mu'tarikatan. Mu'tarikatan itu saling berperang. Arsalaha al-Iraka mu'tarikatan. Jadi ini adalah masal, perumpamaan mungkin ya. Perumpamaan bagi orang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi dia melakukan sesuatu tanpa berpikir. Ya, tidak menggunakan. Anta arsaltaha al-Iraka. Maksudnya, kamu seperti orang pengembala tersebut mengembala unta untuk minum satu sama lain hingga saling membunuh. Ya. Itu dia makna dari arsalaha al-Iraq. Di sini syahidnya dijelaskan kata al-Iraka di sini adalah ma'rifah, hal dari al-ha unta ini, saling berperang. Dan takwilnya mu'tarikatan menjadi nakir. Seperti itu. Jadi syarat hal yang pertama dia mesti nakir. Kemudian apa yang akan kita syarat apa kedua selanjutnya? Yang kedua, la budda an takunal halu fadlatan. Fadlah. Ustaz, apa itu fadlah? Fadlah itu tambahan, bukan? Fadlah ini laisa ruknan min arkani al-jumlah. Bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun jumlah. Apa itu rukun jumlah? Jumlah itu ada 2. Al-ismiyah dan al-fi'liyah. Ismiyah itu mubtada plus khobar, atau yang asalnya asluhu mubtada wal khobar, maksudnya nawasif, isim kana, khobar inna, ya, dan seterusnya. Fi'liyah itu fi'il plus fa'il, atau fi'il plus naibul fa'il. Selain dari ini, asluhuma mubtada wa khobar, selain dari ini disebut fadlah. Jadi fadlah itu bukan yang bisa dihapus, bukan. Ya, bukan. Taib. Kemudian jadi intinya
setelah kalimat tersebut ada mubtada dan khobarnya, ada fi'il fa'ilnya atau fi'il naib fa'il atau yang asalnya mubtada khobar, setelah sempurna baru hadir yang namanya Allah. Jadi harus kalimat itu setelah sempurna. Bukan boleh dihapus hal itu, bukan. Kemudian al-hal itu bukan berarti hadir di akhir, enggak. Bisa juga di awal seperti arakiban, ji'ta ammasyian. Apakah kamu mengendari sesuatu datang ke sini atau berjalan kaki? Dan kadang-kadang hal itu ada di awal wujuban. Seperti kaifa kemudian isim. Contoh kaifa anta. Kaifa anta. Di sini mesti dan wajib kaifa ini kita simpan di awal. Kenapa? Karena isim istifham itu lahu shadarah fil kalam. Mesti kita awalkan. Kaifa ini sini sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam sebetulnya ya. Tetapi maknanya ada makna hal. Kaifa isim di sini khobar muqaddam. Isimnya akan menjadi mubtada. Jadi kaifa khobar anta mubtada. Kalau mau hal bagaimana? Kaifa plus fi'il. Ya. Misal kaifa safarta. Maka kaifa di sini sebagai al-hal. Safarta jumlah fi'liyah. Baik, kemudian yang namanya al-hal kadang lebih dari satu. Qad ta'ti al-halu akthar min wahidah. Apa dalam surat Al-Baqarah itu? Unta yang kuning. Apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faki'ul. Ini sifat, afwan, ini sifat. Afwan. Salah. Jadi yang namanya hal kadang-kadang lebih dari satu. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Masruran yahmilu hadhil hadiyah. Maka rakiban ini hal pertama, masruran ini hal kedua, yahmilu hadhihi al-hadiyah ini hal yang ketiga. Itu dia syarat hal. Mesti fadlah. Fadlah itu apa? Bukan merupakan rukun dari rukun jumlah. Kemudian dia itu mesti nakirah. Ya, ada dua syarat. Kemudian selain hal ada juga syarat sahibul hal. Syurutu sahibil hal. Jadi hal ini syarat apa? Hal ini hal dari siapa? Nah, yang mendapati hukum al-hal ini, ja'a Zaidun rakiban, berarti rakiban ini hal dari sifat Zaid. Nah, yang memiliki hal itu memiliki syarat. La budda an takuna ma'rifatan. Mesti ma'rifah. Mesti ma'rifah. Jadi orang Arab tidak mengatakan seperti ini. Misal, ja'a rajulun rakiban. Enggak. Tetapi misal rakiban ini sebagai hal dari rajul, yang rajul nakirah, nggak bisa. Tapi orang Arab menjadikan rakib ini pasti sebagai na'at. Ja'a rajulun rakibun. Ya. Baik. Ini dia hukum asal. Tetapi wala yakunu nakiratan. Dan tidak keadaan hal itu nakirah illa bimusawwirin.
kecuali adanya musawwir. Jadi sahibul hal itu mesti ma'rifah dan dia tidak nakirah kecuali adanya musawwir. Berarti boleh nakirah, boleh ketika ada musawwir. Musawwir itu apa? Mujawiz. Mujawiz itu yang membolehkan. Jadi ada beberapa hal yang membolehkan sahibul hal itu nakirah. Maka kita akan bahas al-musawwir yang membolehkan sahibul hal itu nakirah. Yang pertama, idza kanat mukhassasatan. Mukhassasatan. Jika dia dikhususkan bil wasfi oleh sifat. Ja'a rajulun aswadu rakiban. Telah datang rajulun aswad, ini fa'il, ini na'at. Jadi dikhususkan. Rajul siapa? Yang hitam. Bukan rajul yang lain yang hitam. Maka rakiban ini adalah hal dari rajul. Boleh rajul ini nakirah, boleh, tetapi karena dikhususkan oleh na'at atau sifat. Yang kedua, idza kanat kan yang kedua ya. Jadi dia itu mesti dikhususkan. Yang pertama bil wasfi, kemudian yang kedua bil idhafati. Bisa dikhususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Contohnya ja'a rajulu ilmin. Jadi laki-laki yang memiliki ilmu. Rakiban. Rajul ilmin ini nakirah ma'rifah, nakirah. Kenapa? Diidhafakan kepada isim yang nakirah, maka tetap nakirah. Maka ini fa'il, ini ilmin mudhafun ilaih, rakiban hal. Dari siapa? Dari rajul. Rajul nakirah. Nakirah boleh. Kenapa? Karena dikhususkan oleh mudhaf ilaih. Baik. Ini Ustaz, ada agak sedikit bingung maksudnya bagaimana? Baik. Jadi seperti ini. Ada yang namanya hal-hal yang mendekatkan kepada ma'rifah. Hal-hal yang mendekatkan kata nakirah kepada ma'rifah. Apa saja? Yaitu an-na'at atau as-sifah. Bisa juga al-idhafah. Bagaimana? Baik. Ketika Anda bilang ketika Anda bilang at-talibu, tentu Anda sudah tahu mahasiswa yang mana. Betul ya? Ja'a at-talibu, tentu Anda sudah tahu mahasiswa yang mana. Tetapi ketika Anda bilang ja'a talibun, talib yang mana ya? Anda nggak tahu, ini ma'arif nakir. Talib yang mana saja. Ya. Tetapi misal di dunia ini, di alam dunia ini ada 3 jenis talib. Ada talib mujtahidun, yang bersungguh-sungguh. Ada talibun kaslanu, yang malas. Ada pula talibun jadidun, misal. Ada 3 jenis mahasiswa di alam dunia ini. Maka ketika Anda bilang ja'a talibun mujtahidun, maka telah Anda khususkan, Anda tidak menginginkan seluruh jenis macam talib. Ketika Anda bilang ja'a talibun, kata talibun ini masuk seluruh jenis mujtahidun, kaslan, jadid. Tetapi ketika Anda sifati dengan sifat tertentu, maka Anda khususkan talib tertentu, yaitu yang mujtahid saja.
Maka dengan kata lain, talibun mujtahidun ini mendekatkan kepada ma'rifah, mengurangi potensi-potensi yang lain. Ya, maka inilah kenapa sahibul hal ketika dia nakirah tetapi disifati boleh menjadi sahibul hal. Kenapa? Karena mendekati ma'rifah. Begitu pula idhafah, sama juga. Ketika ana bilang kitabu Zaidin, bukunya sudah tentu, buku milik Zaid sudah tentu, bukunya yang mana. Tetapi ketika ana bilang kitabun hadza kitabun, ini kitab yang mana saja. Misal di dunia ini ada 3 jenis kitab. Kitabun apa? Kitabu waladin, kitabu mudarrisin, dan yang terakhir kitabu uh, 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 madrasatin. Ada 3 jenis buku. Maka ketika Anda bilang hadza kitabun, seluruh jenis kitab masuk kepada kata kitabun. Tetapi ketika Anda idhofahkan hadza kitabu mudarrisin, maka Anda telah mengkhususkan buku milik guru. Anda mengeluarkan milik anak laki-laki, Anda mengeluarkan milik sekolah. Jadi ini mengurangi kenakirohan dan mendekati yang ma'rifah. Maka itulah hal-hal yang membolehkan kata itu meskipun nakirah, dia itu menjadi sahibul hal. Karena mendekati ma'rifah, dikhususkan. Di sini ada kata mukhassasah, dikhusus. Itu yang pertama. Dia itu dikhususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Kemudian yang kedua, yang menjadikan bolehnya sahibul hal nakirah, idza taqaddamat, jika berada di depan al-hal. Jadi hal itu lebih dulu berada di depan alan nakirah, dari sahibul hal yang nakirah. Baik, maksudnya bagaimana? Baik, ketika kita bilang jaa rajulun rakiban, ini kan nggak boleh ketika kita bilang rakiban ini hal. Tetapi boleh rakiban ini menjadi hal, di mana rojulnya tidak disifati, tidak dikhususkan oleh sifat atau idhofah, tapi halnya itu harus dikedepankan dibanding sahibul halnya. Jadi menjadi jaa rakiban rojulun. Kita tahu rakiban ini adalah hal. Rojulun ini sahibul hal. Ustaz, ini sahibul halnya nakirah. Boleh. Kenapa? Karena halnya yang didahulukan. Maka boleh sahibul halnya nakirah. Baik, Ustaz, ini kok pembahasan hal seperti ini susah? Ini nggak susah. Sebetulnya ini apa yang ada di dalam kitab. Anda menjelaskan apa yang ada di dalam kitab sepenuhnya. Tidak ada yang baru. Kita lihat. Syurutul hal, syarat hal. Wa syurutu sahibiha, dan syarat sahibul hal. Qala, wala yakunu illa nakiratan. Dan keadaan hal itu tidak, dan tidak keadaan hal itu kecuali nakirah. Jadi mesti nakir. Wala yakunu, dan tidak keadaan hal itu illa ba'da tamamil kalam, kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya dia merupakan fadlah, bukan merupakan rukun dari antara rukun-rukun kalam. Kenapa? Karena yang namanya tamamul kalam, ketika ada mubtada plus khobarnya, ketika ada fi'il plus fa'il atau naibul fa'il, ya, itu sudah sempurna. Kemudian wala yakun, dan tidak keadaan sahibul hal illa ma'rifatan, kecuali ma'rifah. Jadi sahibul hal itu mesti ma'rifah. Yang pertama, hal itu mesti nakirah dan dia hadir setelah sempurnanya kalam. Ini syarat hal. Yang pertama nakirah, yang kedua telah sempurna kalam itu. Yang kedua, sahibul hal itu mesti ma'rifah. Baik.
Wa aqulu, dan saya katakan, ya Syekh Muhyiddin, yajibu fil hal, wajib dalam hal itu an yakuna, keadaannya itu nakirah, mesti nakirah. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yakuna, keadaan hal itu ma'rifatan, ma'rifah. Wa idza jaa tarkibun, dan jika hadir susunan, fihi, pada susunan itu al-halu, ada hal ma'rifah, halnya itu ma'rifah, fi zahir, secara zahirnya. Fa innahu, maka sesungguhnya dalam hal tersebut yajibu, wajib ta'wilu hadhil ma'rifah, kita takwil hal dalam keadaan ma'rifah ini binakirah, ke dalam kata nakirah. Mithlu qaulihim, seperti ucapan mereka, ja'al amiru wahdahu, wahdahu. Fa inna wahdahu halun minal amir, sesungguhnya kata wahdahu merupakan hal dari amir. Wa huwa ma'rifah, di mana kata wahdahu ini ma'rifah bil idhafah, karena diidhafahkan kepada dhamir, yaitu ma'rifah bil idhafati ila dhamir. Walakinnahu, akan tetapi kata tersebut fi ta'wili nakir, dalam penjelasan nakirah. Hiya fi nakiratin, hiya qauluka, itu ucapanmu munfaridan, wahdahu munfaridan. Faka'annaka qulta, maka sungguhnya seperti kamu katakan, ja'al amiru munfaridan. Wa mithlu dzalika qauluhum, dan contoh hal itu ucapan mereka, arsalahal iraka, ay mu'tarikatan. Ja'u al-awwal fal-awwal, ay mutarattibin, sesuai dengan urutan, berurutan. Kemudian wal aslu fil hal, hukum asal dalam hal, an yaji'a, mesti hadir, datang, ba'da istifa'il kalam, setelah dipenuhinya kalam, atau setelah terpenuhi kalam. Wa ma'na istifa'il kalam, dan makna istifa'ul kalam itu apa? An ya'khudha, mengambil al-fi'lu, fi'il itu fa'ilahu, fa'ilnya, wal mubtada, dan mubtada mengambil khabarahu, khabarnya. Sebetulnya bisa juga fi'il dan naibul fa'il. Dan bisa juga makana asluhuma mubtada wa khabar. Untuk apa? Jumlah yang masuk padanya inna, kana, dhanna, ya. Ini asalnya mubtada khabar, iya. Wa rubbama, dan kadang-kadang wajib taqdimul hal, didahulukannya hal, ala jami'i, atas seluruh ajza'il kalam, bagian-bagian dari kalam itu. Kama idza kana al-hal, sebagaimana apa-apa jika keadaan hal itu isma istifham, merupakan isim istifham. Jadi yang namanya isim istifham itu mesti kita simpan di awal. Contohnya madza. Madza itu harus di awal. Jadi nggak bisa kita bilang tadhhabu aina, aina tadhhab, ya. Nahu kaifa qadima aliyun, fa kaifa ismu istifham mabni ala fathi fi mahalli nasbin hal min ali, wala yajuzu ta'khiru ismil istifham, dan tidak boleh mengakhirkan isim istifham. Seperti qadima ali kaifa, enggak, kaifa qadima ali. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, fi sahibil hal, dalam sahibul hal itu, an yakuna ma'rifah, mesti ma'rifah. Wala fala yajuzu, dan tidak boleh, an yakuna sahibul hal itu nakirah, nakirah bi ghairi musawwid, tanpa musawwid. Jadi nggak boleh nakirah tanpa musawwid. Berarti kalau ada musawwid boleh. Wa mimma, dan di antara apa-apa, yusawwigu, yang membolehkan maji al-hal, kedatangan hal, minan nakirah, dari lafaz yang nakirah, an tataqaddama al-halu 'alaiha, mendahului hal atas sahibul hal yang nakirah itu. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, limayyata, bagi mayyah, muhishan talalu. Muhishan ini adalah hal, talalu ini adalah sahibul hal, di mana muhishan ini asalnya adalah na'at. Jadi limayyata talalun muhishun, talalun muhishun. Taib, limayyah, apa mayyah? Limayyah itu bagi mayyah, nama perempuan mayyah, ya namanya tolal. Tolal itu adalah apa? Reruntuhan rumah, reruntuhan rumah. Muhishun, yang tidak ada orang seorang pun. Jadi tertinggal bagi mayyah itu hanya apa?
ingatan-ingatan pada rumah yang tidak ada seorang pun sekarang. Yaluhu itu yazharu min ba'id. Nampak dari jauh, ka'annahu bahwa rumah yang tinggal reruntuhannya itu, kalau itu rumah yang tinggal reruntuhan ya, nampak dari jauh rumah yang tidak ada seorang pun milik Mayyah ini, khilalu itu apa ya, seperti, atau apa bahasa Arab itu, rusuma, seperti hanya sebatas apa, bayangan sketsa dalam benak atau dalam pikiran. Jadi dari jauh itu hanya sebatas apa, gambar yang ada di dalam benak gitu saja. Baik, famuhishan hal min talal. Muhish adalah hal dari talal. Wa talal nakir, dan talal ini nakir ya. Wasawwagha, dan membolehkan maji al-hal minhu taqaddumuha alaih, dan membolehkan hadirnya hal dari isim yang nakira itu, taqaddumuha, mendahului hal, alaihi, atas sahibul hal. Mimma yusawi, dan di antara apa-apa yang membolehkan maji al-hal, kedatangan hal minan nakirah, dari nakirah, an tukhassasa hadhi nakirah, kata yang nakirah ini dikhususkan bi idhafatin, baik dengan idhafah, aw wasfin, atau dengan sifat. Famithalul awal, maka contoh yang pertama dikhususkan dengan idhafah, qauluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa. Sawa ini hal dari arba'ah. Fasawa hal min arba'ah wa huwa nakirah. Wasagha maji'ul hal minha likauniha mudhafatan, dan boleh ke hadir atau datang hal dari sahibul hal yang nakirah karena bentuk sahibul hal itu merupakan mudhafah, yang diidhafahkan. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua sahibul hal yang mukhassas biwasfin, qaulu syair, ucapan syair, najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu. Wahai Tuhanku, engkau telah menyelamatkan Nuh dan telah mengijabah baginya. Fi fulukin makhirin. Fuluk ini adalah apa, perahu. Makhir itu yang membelah air lautan. Fil yammi ya, yang membelah, fil yammi, di lautan itu, mashhunan itu yang penuh. Mashhunan ini adalah hal dari siapa? Dari fuluk. Jadi perahu yang penuh. Ustaz, fuluk ini nakirah. Ya boleh nakirah. Kenapa? Karena disifati atau dikhususkan dengan sifat. Seperti itu ummahat, pembahasan tamyiz sama panjang ya. Ana rasa cukup. Itu dia pembahasan untuk malam hari ini. Lihat ummahat, kita hanya membahas satu halaman saja, tapi kalau kita jeli dalam menilai dan memahami kalimat satu halaman ini, pembahasannya lumayan banyak. Ya. Baik, ummahat, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang tidak difahami? Silahkan. Insyaallah pekan depan kita masuk dalam pembahasan tamyiz. Ana usahakan dalam satu pertemuan ini tidak terlalu panjang. Ustaz, ini ternyata hanya kurang lebih satu halaman lebih sedikit, tapi pembahasannya seru. Ada beberapa hal. Ini 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Kemungkinan 5 atau 6 pertemuan lagi ya. Kemungkinan tinggal 1 bulan. Kita kurang lebih 1 bulan kita akan menyelesaikan kitab ini. Ya, tapi ana coba untuk sebelum Ramadan, tapi ana rasa terlalu mepet. Tapi tidak apa-apa. Mungkin Ramadan awal-awal kita bisa masuk agar kita bisa menyelesaikan kitab ini ya sebelum ini. Silakan umat, ada pertanyaan?
Taib, kalau tidak ada, Ana cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Silahkan ummahat murojaah dan bisa tulis kembali. Ini pembahasan sangat-sangat penting untuk memperkenalkan ya, untuk memperkenalkan ummahat. Saat ini Ana bingung dan sebagainya, ya tenang, memang ini mengenalkan terlebih dahulu. Kita akan baca kembali dan lebih mendetail, kita akan baca lebih lebih pelan. Jadi jangan ummahat masih bingung, kita lanjut kepada pembahasan baru, enggak. Dan setiap pembahasan tentang hal misalnya kita ini ya sudah memahaminya, akan ada latihan supaya umat bisa menilai seberapa fahamkah saya dengan materi ini, seberapa mahirkah saya mengaplikasikan kaidah ke dalam ayat Al-Qur'an. Jadi akan ada latihan-latihan dari ayat-ayat. Baik, kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Izin meninggalkan grup ummahat. Nah, Ustaz, fi amanillah. Alhamdulillah, ibu-ibu kita sudah selesai ya dari malam ini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.